أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak-bapak sekalian, kita bisa menggunakan modal utama kita dalam hidup di dunia, yaitu usia kita, untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah merupakan taman dari taman-taman surga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan hidup sesudah mati, kita akan sampaikan sebuah prolog bahwa ketika usia manusia sudah memasuki 40 tahun, maka di situ ada satu peringatan Bapak Ibu sekalian, yaitu lonceng kematiannya sudah dipukul satu kali. Ketika manusia usianya sudah memasuki 50 tahun, maka lonceng kematian yang kedua sudah dipukul. Ketika manusia sudah memasuki usia 60 tahun, maka lonceng kematiannya yang ketiga sudah dipukul. Artinya kita sudah diingatkan. Dan jarang sekali Bapak Ibu sekalian umat Nabi Muhammad ini yang usianya melebihi 70 tahun. Oleh karena itu, ini menjadi muhasabah, introspeksi bagi kita semua. Meskipun kematian tidak memandang umur, tapi secara umum ketika kita sudah memasuki 40, 50, 60, kita harus ekstra mengumpulkan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Bapak Ibu sekalian, takwa yang sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu yang pertama kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan sholat, kita sholat. Diperintahkan untuk saum Ramadan, puasa Ramadan, kita puasa. Perintahkan untuk zakat, zakat dan sebagainya. Kemudian kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, kita diharamkan misalnya makan babi, minum minuman keras dan sebagainya. Hal-hal yang diharamkan kita tinggalkan. Kemudian kita juga tinggalkan hal-hal yang atau perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar Bapak sekalian. Dan tentu saja hal yang samar-samar ini sangat banyak sekali ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita bekerja di bidang-bidang yang memang sangat longgar dalam hal itu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, takwa yang sempurna adalah dengan menjalankan hal-hal yang disunahkan, ya, hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian kita lakukan. Nah, itu berarti kita sudah berada dalam level takwa yang paling utama. Kemudian juga selain hal-hal melakukan hal-hal yang disunahkan, kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya dimakruhkan, ya, hal-hal yang sifatnya makruh. Ketika itu semua Bapak Ibu sekalian bisa kita lakukan, maka kita ada pada derajat takwa yang paling utama. Jadi tidak hanya melaksanakan yang diperintahkan atau yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan, tetapi yang syubhat kita tinggalkan juga, yang sunnah kita lakukan, yang makruh juga kita berusaha untuk jauhi. Nah, ini
berada dalam kondisi yang paling utama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingatkan bahwa takwa itu tidak hanya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi takwa juga dalam arti menunaikan hak-hak manusia, ya. Di dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, ya, an aksari ma yudkhilun nas al jannata, ya. Rasulullah pernah ditanya apa yang paling banyak, ya, yang bisa memasukkan orang itu ke surga. Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi Rasulullah mengaitkan antara takwa dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, wasuila an aksari ma yudkhilun nas an-naro. Nah, Rasulullah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan atau menyebabkan orang itu masuk neraka. Maka Rasulullah menjawab, al-famu wal farju, yaitu dosa yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa takwa itu sangat terkait dengan akhlak yang mulia. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam qaul atau perkataan para ulama, mereka mencontohkan bahwa akhlak mulia itu sangat terkait dengan apa yang kita lakukan terhadap manusia. Di antaranya disebutkan, ya, oleh Hasan Al-Basri bahwa akhlak yang mulia adalah bersikap ramah. Jadi kita ramah pada sama manusia, ya, kita murah senyum Bapak Ibu sekalian. Nah, itu termasuk apa istilahnya, aplikasi, ya kan, dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-karam, kita bersifat dermawan, ya. Ada apa istilahnya, kesempatan infak, donasi, kemudian kita donasi ataupun berbagi. Nah, itu termasuk sifat dari bertakwa. Wal ihtimal, yaitu bisa menahan amarah. Ini juga kaitannya dengan pergaulan sesama manusia. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, disebutkan banyak sekali contoh-contoh dari akhlak yang mulia yang berkaitan dengan akhlak atau apa istilahnya, bergaul dengan manusia, ya. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Mubarak bahwa yang disebut dengan akhlak yang baik adalah bermuka manis, kemudian gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, itulah bekal yang paling baik, ya, untuk kita bawa menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita, perjalanan menuju akhirat, hidup sesudah mati. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, ya, babnya masuk dalam bab telaga Rasulullah. Subbabnya adalah orang-orang yang diusir dari telaga, ya, sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan tentang orang-orang yang membantu kezaliman penguasa. Ini termasuk, ya, orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Nah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang membantu kezaliman para penguasa. Kita bacakan hadisnya, ada dalam hadis Imam Ahmad, ya, sebutkan innaha satakunu ba'di umara, ya, yakdibuna wa yadlimuna, ya. Akan ada sepeninggalku, ya, para pemimpin. Umara jamak dari amirun. Amir pemimpin, jamaknya umara, para pemimpin. Yakdibuna, yang mereka itu sifatnya suka berbohong.
wa yadlimuna, nah, mereka suka berbuat zalim. Faman dakhala alaihim, ya, fasaddaqahum, ya, bikidbihim wa anahum ala dulmihim falaysa minni, ya. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu, ya, mereka dalam kezalimannya, maka dia bukan dari golonganku, ya. Lanjutan hadisnya, dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan diizinkan datang ke telagaku, ya. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, serta dia akan datang ke telagaku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang menunjukkan ancaman, ya, bagi penguasa yang zalim, ya. Bagi penguasa yang zalim. Zalim itu kebalikan dari adil. Nah, adil itu berarti menjalankan, ya, sesuai dengan yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sebagaimana ada 3 golongan hakim. Ada hakim yang memutuskan itu secara adil, yaitu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Ada hakim itu yang memutuskan menurut hawa nafsunya. Ada hakim yang memutuskan tidak seperti ilmu yang diketahuinya. Nah, jadi adil di sini kebalikan dari dolim atau zalim bahasa Indonesianya. Nah, di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, sudah banyak muncul para penguasa yang zalim dan pembohong. Nah, mereka banyak berjanji tetapi sedikit yang bisa dibuktikan. Banyak mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya, ini kan. Hak rakyat tidak ditunaikan dengan baik. Bahkan tidak jarang para penguasa ini mengambil, ya, secara paksa dan zalim harta dari rakyatnya, ya. Nah, oleh karena itu setiap muslim yang ingin minum dari telaga Rasulullah tidak boleh membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezalimannya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksud dengan membantu kezaliman penguasa, yang pertama adalah melaksanakan kezaliman. Misalnya kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa istilahnya yang benar itu berpihak pada si fulan atau kelompok, sebuah kelompok, ya, tetapi penguasa memaksa, ya, ya kan, mengambil hak rakyatnya. Nah, ketika kita ikut melaksanakan kezaliman, ya, berarti kita termasuk orang yang membantu kezalimannya. Kemudian yang kedua adalah menyeru pada kezaliman. Yang dimaksud membantu di sini adalah menyeru pada kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah hatinya condong pada kezaliman. Kemudian yang keempat, tidak mengingkari kezaliman. Nah, ini termasuk membantu. Jadi melaksanakan kezaliman tadi, kemudian menyerunya, ya, menyeru pada kezaliman, kemudian hatinya condong, kemudian yang keempat tidak mengingkari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga tugas kita ketika kita mengetahui ada hal yang zalim, baik di tingkat istilahnya pemimpin tingkat RT, RW ataupun desa, ya kan, camat, kabupaten ataupun lebih tinggi, maka kewajiban kita kalau kita emang tahu, ya, menasehati atau memberikan peringatan. Kalau kita nggak bisa, ya lewat orang lain, ya. Kita berusaha menasehati dan memberi peringatan, ya kan? Jangan sampai kita mengikuti, ya, mengikuti kezalimannya itu.
Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan golongan orang yang diusir dari telaga. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau menyebutkan, para ulama kita menegaskan bahwa setiap orang yang murtad dari agama Allah atau berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan Allah tidak mengizinkannya, termasuk orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga. Orang yang paling keras ditolak adalah orang yang menyalahi jamaah kaum muslimin dan berpisah dari jalan mereka, seperti kelompok Khawarij dengan macam-macam alirannya, Rafidhah dengan berbagai kesesatannya, dan Mu'tazilah dengan berbagai sektenya. Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak mau bersatu ya. Ada yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang yang lain atau orang muslim yang lain dan sebagainya. Dia memiliki pemahaman akidah yang keliru ya. Nah, maka itu yang paling keras diusir dari telaga. Mereka ini semuanya adalah orang-orang yang mengganti kebenaran dengan kepalsuan. Begitu juga orang-orang zalim yang berlebihan dalam berbuat aniaya, menutupi kebenaran, membunuh dan menghinakan keluarga, serta orang-orang yang mengumbar dosa besar dan menganggap remeh maksiat, dan orang-orang yang mengikuti kesesatan hawa nafsu dan bid'ah. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi tentang tingkatan orang yang diusir dari telaga ya. Beliau menjelaskan yang pertama orang murtad, yang kedua adalah orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin ya. Kemudian setelah itu tingkatannya orang-orang dolim yang berbuat aniaya ya. Kemudian orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang membunuh ya. Kemudian orang-orang yang mengumbar dosa besar dan menganggap remeh maksiat, serta mengikuti kesesatan hawa nafsu dan bid'ah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan ya, bagaimana agar kita mendidik keluarga kita yang baik. Jadi ketika kita di televisi ataupun di sosmed ya kan, melihat orang-orang yang mengumbar dosa besar, katakanlah artis yang membuka aurat ataupun yang tidak baik, nah itu kita ngasih komennya ya, kita kasih komen supaya anak kita itu tidak senang. Nah, kita jelaskan, misalnya para penyanyi dan sebagainya, kita jelaskan, nah itu dalam Islam itu tidak boleh seperti itu, membuka aurat di depan umum dan sebagainya, sehingga anak kita tidak malah bangga ya kan. Karena kemarin Bapak Ibu sekalian ya kan, ada sebuah band ya kan yang digandeng oleh sebuah brand makanan ya kan, kemudian buka promo ya kan bagi yang fansnya ya, ternyata ramai sekali ya, sampai tidak mematuhi protokol kesehatan, ada yang ditutup dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan generasi muda ya, di seluruh dunia khususnya di Indonesia ini yang ngeri Pak ya. Jadi yang difavoritkan, yang dijadikan tuntunan itu bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka sudah banyak terpengaruh ya oleh budaya-budaya orang kafir. Nah, sebagaimana yang kita lihat dalam berita itu kan ngeri Pak, antrinya sampai berapa jam Pak? 4 jam atau berapa jam itu di seluruh Indonesia ya, gerenya ya, itu kan ngeri. Nah, ternyata itu ada pengamatan panjang kalau kita melihatnya. Nah, jadi ternyata itu sudah naik Pak. Misalnya di YouTube itu baru berapa hari sudah ditonton misalnya 300 juta ya kan, sering naik jadi trending ya kan. Nah, akhirnya diamati, oh ini berarti orang Indonesia itu sukanya pada itu. Nah, akhirnya yang otak bisnisnya pinter, nah digandeng lah ya, fans-fansnya dikasih
promo, ya kan, promo yang ada kaitannya dengan artis favoritnya, akhirnya jadi Pak ya, istilahnya secara bisnis berhasil, ya kan, dalam kondisi pandemi banyak yang tutup tapi dia malah berhasil. Nah inilah kita perlu hati-hati selalu mengarahkan mendidik anak-anak kita. Jadi kalau memang nggak baik, meskipun sudah biasa, nah kita berusaha menjelaskan ya dengan bahasa yang netral ya, bukan saya ngatakan ya, tapi dalam Al-Quran, Al-Hadis ya dijelaskan seperti ini. Nah, seperti ini nak, nah gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang itu orang tua bingung Pak ya, bingung mendidik anak tanpa HP, tanpa gadget itu bingung, nggak bisa ya. Jadi anak tanpa HP itu sepertinya nggak bisa, ya kan? Makan itu kalau nggak pakai HP nggak mau makan, ya. Buka YouTube dan sebagainya, ya kan? Apalagi kalau orang tuanya sibuk udah dipegangin bebas, akhirnya bingung, ya. Anaknya sudah kebiasaan megang HP, orang tuanya bingung gimana Ustadz, ya. Caranya agar anak saya tidak mainan HP. Nah, padahal jawabannya gampang. HP yang ngasih siapa? Kan orang tua. Yang beliin pulsa siapa? Orang tua. Ya udah, kalau pengen anaknya nggak HP-nya udah diambil aja, gitu ya. Tinggal kita ambil aja. Kalau nggak bisa ngambil, udah saya ambilin ya, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu gampang sekali, tapi karena sudah jadi kebiasaan anak, akhirnya kesulitan ya. Akhirnya orang tua itu ngalah ya. Daripada nangis tidak apa-apa, nanti kan lama-lama ya bosan sendiri kan gitu ya. Nah, tapi itulah Bapak Ibu sekalian bahayanya ya, karena usia emas ya, usia anak ketika masih balita ya kan, masih kecil, itu usia emas di mana sangat cocok sekali untuk kita tanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ibadah yang benar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan penjelasan Imam Qurtubi tadi ya. Beliau mengatakan terkadang pengusiran itu hanya sementara. Nah, jadi orang-orang yang diusir dari telaga itu kadang-kadang sementara saja. Mereka dapat mendekat setelah mendapat pengampunan apabila penyimpangan itu dalam hal perbuatan, bukan dalam hal akidah ya, bukan masalah keyakinan. Mereka ini dapat dikenali dengan adanya cahaya wudhu, tetapi kemudian mereka diusir. Nah, jadi orang yang pernah berwudhu di dunia ya datang semua, tapi ketika mendekat, oh ini ternyata nggak benar-benar imannya ini ya. Apabila mereka itu orang-orang munafik yang pada masa Rasulullah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran ya, tabir mereka dibuka dan kepada mereka dikatakan pergilah. Tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang kafir yang sesat, yang di hatinya tidak ada iman walau hanya seberat biji sawi. Jadi kalau masih ada imannya, sudah dimaafkan, nah itu dia nanti boleh datang lagi ke telaga Rasulullah. Demikianlah ada di antara umat manusia yang tidak diberi kesempatan untuk mereguk telaga Rasulullah. Padahal saat itu mereka dalam kondisi sangat dahaga. Mereka adalah orang-orang kafir, kaum munafikin, orang-orang Islam yang murtad, para pelaku bid'ah dan para penolong penguasa yang zalim. Oleh karena itu setiap muslim dituntut untuk bersikap cerdas dalam memilih dan memilah amal, karena salah dalam memilih keyakinan dan amal akibatnya akan berlanjut hingga ke akhirat kelak. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Jadi kita tahu mana amal-amal yang dibolehkan, mana amal-amal yang hendaknya kita hindari. Dan ini penting sekali
kemarin waktu Idul Fitri Bapak sekalian ada kasus nyata ya, saya ketemu orangnya cerita ya, di daerahnya ada orang ya di daerahnya itu Pak, dia cerita yang nekat Pak, katakanlah disebut sebagai perampokan ya, nekat. Nah, motifnya dalam berita itu disebutkan karena punya hutang, bikin rumah utang Pak, puluhan juta, mungkin sekitar 80 atau 70 juta. Karena pusingnya Pak ya, dia datang ke sebuah toko, kemudian kasirnya dipukul, ngambil uang, dapat sekitar 1 juta saja. Besoknya sudah ditangkap polisi. Ini kan orang nggak paham agama sehingga nggak punya kontrol Pak ya. Mungkin kita juga punya utang. Yang di sini juga punya utang Pak ya. Saya juga banyak utang ya kan, utang dagang. Orang dagang kan ya utang, nanti dapat uang dibayar gitu ya. Tapi kalau kita tahu ilmunya kan, kita kan doa saja ya. Doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya kan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal ya, wa a'udzubika minal jubni dan sebagainya ya. Doa kita kan gitu, sering-sering doa ya kan, sering-sering doa mendekatkan diri kepada Allah sambil berusaha tentunya. Nah, tapi kalau orang yang istilahnya ruhiyahnya atau nggak pernah ke majelis ilmu, tentu saja nggak ada pikiran doa, nggak ada pikiran apa, pikirannya bicarane ya kan. Ketika pikirannya sudah suntuk, mungkin dia ditagih, nah satu-satunya ya mungkin gitu Pak, ngambil hak orang lain. Nah, itu kejadian nyata dan sudah masuk berita ya kan. Yang kedua, ini nyata juga Pak ya, nyata juga. Jadi dia terlilit riba, dia beli tanah ya kan, nggak bisa bayar, akhirnya mengikuti hawa nafsunya Pak. Caranya mengambil kotak infak Pak. Jadi kotak infak dia itu punya kunci ganda kan ya, gandakan kunci banyak. Nah, caranya itu tidak diambil semua. Jadi pinternya gitu Pak ya. Jadi misalnya kotak infak isinya 1 juta, dia ngambil 300 saja, atau 200 atau 100, nanti di masjid lain gitu. Nah, suatu saat ya kan, dia kepergok oleh takmir, ngapain nih buka-buka kotak infak ya kan, terus ditangkap, akhirnya cerita. Jadi dia sudah nyicil ribanya itu dengan kotak infak selama beberapa bulan. Itulah Bapak sekalian, kalau orang itu istilahnya orientasinya tidak akhirat ya, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang hadir ke majelis ilmu. Ketika ada masalah ya, nah dia nyari masalah. Berbeda ketika kita yang mendapatkan masalah ya, sama-sama misalnya punya hutang, beli sesuatu atau terlanjur riba misalnya Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita mendapatkan ilmu bersama dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah solusinya juga bagus ya. Solusinya memang benar-benar tidak menimbulkan masalah. Nah, misalnya kita istilahnya itu namanya, dirubah dari yang konvensional ya, kita suruh atau kerjasama dengan yang syariah ya, bank syariah ataupun BMT ya kan. Nanti kita urusannya dengan BMT ngelunasi yang utang riba misalnya, itu juga bisa. Nah, itu ketika kita punya ilmu Bapak Ibu sekalian, dan memang kalau mau punya ilmu ya hadir ke majelis ilmu. Kalau nggak pernah hadir, pikirannya pasti kreatif Pak. Orang Indonesia itu paling kreatif ya kan. Paling kreatif ya, paling kreatif. Ada teman kita ya, kita punya teman yang kerja di pom bensin, itu banyak yang kreatif Pak ya. Jadi minta istilahnya
nota kosong itu banyak Pak. Jadi belinya 100 suruh nulis 200. Caranya gimana? Ada caranya Pak. Saya baru nggak kepikiran. Masya Allah, kejahatan ini di mana dan caranya bagaimana itu selalu bisa dilakukan kalau orang itu nggak punya rasa takwa. Nah, caranya nunggu nanti kalau ada orang yang beli 200.000 kan dia nggak minta nota. Nah, nanti dia dapat 10.000 misalnya. Nah, aneh-aneh sekali ya. Jadi semua apa istilahnya cara itu bisa dilakukan kalau orang nggak punya landasan ilmu, nggak punya landasan iman, nggak punya landasan takwa, itu pasti mikirnya merugikan orang lain, ya kan? Mengambil hak orang lain dan sebagainya. Nah, berbeda ketika yang dapat masalah adalah orang yang berilmu dan dia istiqomah, ya kan? Istilahnya komitmen berpegang pada ilmunya, maka insya Allah Bapak sekalian akan lebih mudah untuk diselesaikan tanpa mengganggu orang lain, sebagaimana pengertian atau definisi dari akhlak yang mulia tadi. Nah, bab ini Bapak Ibu sekalian sudah selesai ya, bab telaga Rasulullah. Saya simpulkan jadi 4 ya. Untuk bisa minum dari telaga Rasulullah, maka yang pertama harus beriman dengan iman yang benar. Nah, kalau iman tapi imannya nggak benar, pura-pura iman sebagaimana orang munafik, maka akan diusir dari telaga. Kemudian yang kedua adalah dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita kalau ingin mendapatkan atau bisa minum dari telaga Rasulullah, maka kita hendaknya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menjalankan Islam secara lahir dan batin. Nah, jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu hendaknya kita jalankan betul Bapak Ibu sekalian, kita jalankan ajaran-ajaran Islam ini secara lahir dan batin. Kemudian yang keempat adalah menjauhi maksiat dan dosa besar ya. Menjauhi maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lebih-lebih yaitu menjauhi dosa-dosa yang besar ya, syirik ya kan, meninggalkan sholat, minum minuman khamr dan sebagainya. Yang kalau kita kaji ada sekitar 70-an lebih ya, 70 dosa besar ada dalam kitab Al-Kabair ya kan, dosa-dosa besar ditulis oleh Imam Ad-Dahabi. Nah ini kalau kita kaji juga bagus sekali sehingga kita tahu, karena terkadang enggak kita anggap dosa besar tapi di situ masuk pembahasan dalam dosa besar. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Yang lagi rame adalah di YouTube saya tentang dosa besar memakan harta anak yatim. Nah, ternyata banyak yang menonton ya. Memakan harta anak yatim mungkin jarang dibahas atau bagaimana, kita amati paling banyak dilihat ya, dilihat oleh jamaah YouTubiah ya. Jadi anak yatim itu definisinya apa, haknya apa dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan sebelum Isya, ini bab 10, kemudian nanti bab 11, kemudian selesai ya. Jadi alhamdulillah kajian kita sudah habis 2 kitab ya. Pertama itu apa dulu itu? Amalan ringan berpahala surga. Siapa lagi setelah itu Pak? Baru ini Pak ya. Nah, habis ini nanti saya ada kitab panduan amal, panduan ibadah ya, sehari semalam. Kok tebal itu Pak. Di ibadah itu apa saja dibahas di situ ya, untuk meningkatkan ibadah kita.
Nah, tapi nanti fleksibel ya, mau yang mana. Nah ini sirat, habis itu surga neraka. Nah kita lanjutkan bab 10 Bapak sekalian. Setelah dari telaga Rasulullah ya, orang-orang yang berhasil melewati fase demi fase sebelumnya, mereka akan berhenti sekali lagi untuk diuji keimanan mereka. Jadi panjang perjalanan di akhirat itu. Kalau kita lewat kuburan Bapak sekalian, itu kan sudah bertahun-tahun ya kan. Mungkin orang tua kita atau nenek atau kakek kita itu kan masih di kuburan ya. Sejak kita kecil ya kan sampai kita umur sekian, artinya lama sekali, itu baru di kuburan ya, belum nanti di akhirat. Nah, maka perjalanannya itu panjang, sehingga persiapannya juga harus panjang karena ujiannya banyak. Jika pada fase-fase sebelumnya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik disatukan, maka pada fase ini kemunafikan mereka akan tersibak. Mereka tidak lagi dapat bersama dengan orang-orang mukmin sejati ya. Pada hari terakhir di padang mahsyar, manusia dihimpun dan digiring menuju surga atau neraka yang merupakan tempat abadi bagi mereka. Jadi terakhir di padang mahsyar ya, manusia akan digiring menuju surga atau neraka. Orang-orang kafir pada hari tersebut akan diperintahkan untuk mengikuti Tuhan yang dahulu mereka sembah. Mereka yang dahulu menyembah matahari maka akan mengikuti matahari. Mereka yang dahulu menyembah bulan akan mengikuti bulan. Mereka yang dahulu menyembah berhala akan mengikuti berhala. Mereka yang dahulu menyembah Fir'aun akan mengikuti Fir'aun. Nah ini Bapak sekalian ya, disuruh ngikuti Tuhan yang dulu disembah ketika di dunia. Orang-orang kafir tersebut akan digiring menuju neraka seperti binatang ternak yang digiring secara bergerombol ya. Al-Quran menggambarkan peristiwa tersebut dalam surat Az-Zumar 71, dan orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan. Nah ini, jadi kita jangan sampai takjub Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang kafir ya kan. Misalnya ada orang kafir kaya raya, nah orang paling kaya di dunia nomor 1 sekarang ya, namanya Jeff Bezos kalau nggak salah, itu bosnya yang punya toko Amazon. Nah itu paling kaya di dunia. Nah nggak usah takjub ya dengan orang-orang kafir ya. Karena apa? Karena mereka nanti akhirnya akan digiring menuju neraka berombong-rombongan ya. Sebagian mereka ada yang digiring dengan cara diseret ya di atas wajah mereka, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Furqan 34 yang artinya orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Diseret Pak ya, telungkup kemudian diseret ya. Akhirnya apa? Wajahnya kena apa istilahnya lantai ya, kena tanah ya, seret. Lalu tuhan-tuhan palsu dan para menyembahnya akan berjatuhan ke dalam neraka, sebagaimana dalam surat Hud 98. Ia berjalan di muka kaumnya pada hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Nah, tadi digiring mengikuti Tuhannya, nah, kemudian Tuhannya masuk ya, berjatuhan ke dalam neraka. Kemudian orang-orang kafir pun juga masuk ke dalam neraka. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, yang tersisa hanyalah orang-orang mukmin ya. Namun di antara orang-orang mukmin tersebut terdapat orang-orang munafik yang dahulu hidup bersama mereka di dunia ya. Allah mendatangi mereka dan berkata, apa yang kalian tunggu? Nah, mereka menjawab,
kami menunggu Tuhan kami. Lalu mereka mengenalinya ketika dia menyingkap betisnya. Mereka diminta untuk bersujud untuk menguji keimanan mereka. Saat itu orang-orang mukmin bersujud kepada Allah, sedangkan orang-orang munafik tidak mampu melakukannya. Saat itulah kemunafikan imannya tersingkap, sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 42 ya. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi orang kafir sudah masuk neraka langsung ya, digiring tadi ke neraka, sedangkan orang-orang mukmin masih ada dua golongan tadi, yaitu orang-orang munafik. Nah, caranya Allah menguji mereka ya, kepada orang-orang munafik untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat diperintahkan untuk bersujud, ternyata orang-orang munafik tidak mampu. Nah, maka ketahuan ya bahwa imannya itu tidak benar. Rasulullah mengabarkan peristiwa tersebut dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Rabb kami menyingkap betisnya, maka bersujudlah setiap orang mukmin dan mukminah kepadanya. Dan tinggallah orang-orang yang dahulu sujud di dunia karena ingin dilihat dan didengar orang lain. Ketika ia ingin bersujud, seketika itu pula punggungnya terasa kaku. Nah, itu sekalian, itu diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ingin sujud ternyata punggungnya kaku. Jadi di akhirat punggung juga ada yang kaku, tidak hanya di dunia ya. Nah, mau sujud nggak bisa. Orang-orang mukmin kemudian mengikuti Tuhan mereka dan dipasanglah sirat atau jembatan. Allah akan memberi cahaya kepada orang-orang mukmin dan mereka mampu berjalan di atas jembatan. Sedangkan cahaya orang-orang munafik dipadamkan. Kepada mereka dikatakan, mundurlah kalian, carilah cahaya kalian sendiri, karena orang-orang munafik masih ngikuti orang-orang yang beriman tadi, ya kan, ingin dapat cahayanya. Nah, kemudian dikatakan mundur, cari cahaya sendiri, gitu ya. Di antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik diberi pagar pembatas berpintu, yang di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarnya ada azab. Orang-orang mukmin lalu melewati jembatan dengan kecepatan menurut kadar keimanan dan amal soleh mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Baik, insya Allah kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian pada pertemuan berikutnya, dan kita patut bersyukur istiqomah karena salah satu yang menunjukkan bahwa keimanan kita itu sungguh-sungguh ya, yaitu dengan hadir ke sholat jamaah. Nah, itu menunjukkan kalau kita bisa sholat berjamaah ke masjid istiqomah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita terbebas dari sifat kemunafikan ya, secara lahiriah. Karena apa? Karena kita istiqomah hadir sholat berjamaah di masjid, di mana hal itu merupakan perbuatan atau amal yang berat jika imannya tidak sungguh-sungguh. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Saya cukupkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.